Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Kali ini pembahasan kita masih di analisis strata norma Ingarden. Saya masih menggunakan buku rujukan dari Rahmat Djoko Pradopo mengenai pengkajian puisi. Ini penting untuk Anda baca. Saya masuk di lapis yang ketiga. Di lapis yang ketiga ini dijelaskan di sini bahwa lapis satuan arti menimbulkan lapis yang ketiga berupa objek-objek yang dikemukakan, latar, pelaku, dan dunia pengarang. Objek-objek yang dikemukakan misalnya seperti cintaku, nah ini gadis manis, laut, dan ini sesuai dengan nanti contohnya yang ada di praktiknya kita. Nah ini kita menyesuaikan. Nah, kemudian kita menganalisis objek, kemudian pelaku, kemudian dunia pengarang, apa yang ada di situ dari ketiga sasaran kita tadi, objek, pelaku, dunia pengarang, keadaannya seperti apa, nanti kita bahas di praktik secara langsung. Oke, kali ini kita masuk di pembahasan mengenai analisis strata norma Ingarden. Saya sudah masuk ke lapis ketiga. Pradopo tahun 2009 halaman 18 ini di dalam karyanya menjelaskan lapis satuan arti menimbulkan lapis yang ketiga berupa objek-objek yang dikemukakan, latar, pelaku, dan dunia pengarang. Tokoh yang terdapat dalam puisi beling memposisikan diri sebagai pelaku utama dan pelaku ketiga. Ini dalam penelitian saya menganalisis puisi beling. Posisi pengarang yang memposisikan diri sebagai pelaku utama sejumlah 20 puisi ini ketika saya menganalisis, sedangkan posisi pengarang sebagai pelaku ketiga sejumlah 114. Ini ada di dalam karya puisi, kumpulan puisi beling karya Remi Siladu. Kita cek yang pertama di lapis yang ketiga ini. Saya cuplik dari penggalan puisi Ciri-ciri Orang Indonesia judulnya. Ini seperti ini, bisa Anda baca di showroom. Mobil-mobil paling baru. Orang Amerika bertanya, berapa tenaga kudanya? Nah ini. Orang Eropa bertanya, berapa liter bensin per 1 kilo? Orang Indonesia bertanya, onderdilnya susah nggak? Koh. Ini ciri-ciri orang Indonesia yang diungkapkan di dalam puisi beling. Kita bahas. Sudut pandang orang pelaku pertama juga terdapat dalam puisi ini ya. Ini sudut pandang pelaku ketiga juga terdapat dalam puisi Ciri-ciri Orang Indonesia dengan menggunakan kata-kata seperti orang Amerika, orang Eropa, orang Indonesia, orang-orang Barat. Sudut pandang ketiga digunakan untuk menceritakan kisah tokoh dia dalam puisi. Ini. Kemudian dilanjut puisi berikutnya, itu tadi penjelasan yang ini dari ciri-ciri orang Indonesia. Sudut pandang orang pelaku pertama juga terdapat dalam puisi Hahar dan Bahar yang dituliskan penyair dengan menggunakan kata aku dalam puisinya. Seolah-olah dengan memposisikan diri dengan kata aku, penyair mendeskripsikan keadaan yang dialami atau dipikirkannya berdasarkan pengalaman hidup yang telah dilaluinya. Penggalan puisi Hahar dan Bahar. Katanya, karena Tuhan yang Maha Satu enggan menolongku, aku akan bersandar saja kepada iblis yang Maha Dua. Demi nama-namanya akan aku pasang lukisan dirinya untuk menjaga diriku dan seisi rumahku. Nah ini dalam puisi ini
Penyair menggunakan kata aku, kemudian seolah-olah memposisikan diri. Ya, ini seolah-olah memposisikan diri dengan kata aku. Penyair mendeskripsikan keadaan yang dialami, dipikirkannya berdasarkan pengalaman hidup mengenai kehidupan ini seperti apa. Nah, ini sudah masuk ke lapis yang ketiga. Jadi sudut pandangnya ada di sudut pandang orang berapa dan posisinya itu ada di mana. Nah, itu akan kita gali terus menerus. Lapis yang ketiga ini dari objek-objek yang ada ini menjelaskan lapis satuan arti, menimbulkan lapis yang ketiga berupa objek-objeknya itu ada di mana. Nanti Anda harus membaca puisi itu terus menerus sampai menemukannya, masalahnya ada di mana. Kemudian latarnya ada di mana juga. Kenapa pelakunya ada di mana? Ini posisinya pelaku utama atau pelaku ketiga. Ini posisinya ada di mana? Dan yang perlu Anda amati juga dengan dunia pengarangnya. Nah, ini puisi itu terbit tahun berapa, kemudian dalam keadaan seperti apa. Nah, ini juga mempengaruhi dunia pengarang itu sendiri. Semakin dalam Anda menggali, maka Anda akan memperoleh makna-makna yang dalam dari lapis yang ketiga ini. Berdasarkan tadi ada objek, ada latar, ada dunia pengarang, ada pelaku. Nah, ini penting untuk digunakan untuk menganalisis di lapis yang ketiga ini. Itu penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk Anda ketika Anda menganalisis puisi. Itu tadi pembahasan kita mengenai lapis ketiga. Kita membahas mengenai lapis yang ketiga, yaitu yang dianalisis apa? Objeknya, pelakunya, dunia pengarang. Yang di dalamnya di situ kompleks sekali masalah-masalahnya, sehingga Anda harus urut ketika menjelaskannya agar lebih detail lagi. Semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami, Anda memperoleh pencerahan dan dapat melakukan analisis puisi lebih mendalam lagi. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.